Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novianti. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya sebagai bahan tugas akhir mata kuliah seminar keSDan dengan dosen pengampu Bapak Lalu Hamdian Afandi MPD dengan Ibu Nurwahida MPD. Judul artikel dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar. Profil penulis, judul pengaruh COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar, Jurnal Edukatif volume 2 nomor 1 halaman 55-61 tahun 2020, penulis Wahyu Aji Fatma Dewi. Bagian pembahasan artikel. 1. Bagian awal, 2. Bagian pokok, 3. Bagian inti, 4. Bagian penutup. Bagian awal, ada latar belakang masalah. Di dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah coronavirus. Coronavirus itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan seperti demam, batuk, sesak napas, dan sakit tenggorokan. Masa inkubasinya 5 hari sampai 14 hari. Yang kedua, dengan adanya virus COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. Dampak virus COVID-19 terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Yang ketiga, tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Nakayama M. Yamamo H. 2007. Selanjutnya, kedua bagian pokok. Di bagian pokok ini ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar. Apakah pembelajaran daring ini bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan baik dan efektif? Yang ketiga, bagian inti. Jadi di bagian inti ini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Jadi penelitian kepustakaan itu adalah suatu penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, berita, dan lain sebagainya. Teknik penelitiannya dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, atau artikel, jurnal, dan berita. Di dalam jenis penelitian kepustakaan ini ada uji validitas peneliti yang menggunakan triangulasi sumber data. Analisis dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama, ada pengumpulan data, kedua ada redukasi, yang ketiga display data, yang keempat kesimpulan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dengan munculnya pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah kini menjadi belajar di rumah melalui daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan disesuaikan kemampuan masing-masing sekolah. Belajar daring atau belajar online ini dapat menggunakan teknologi digital seperti Google Classroom, Rumah Belajar, Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain-lainnya. Namun, yang pasti harus dilakukan adalah pemberian tugas melalui pemantauan pendampingan oleh guru melalui WhatsApp group misalnya, sehingga anak-anak betul-betul memang belajar di rumah. Kemudian, guru-guru juga itu bisa bekerja sama atau bekerja dari rumah
dengan berkoordinasi dengan orang tua murid atau orang tua siswa, bisa melalui video call atau foto kegiatan belajar anak-anak di rumahnya untuk memastikan adanya komunikasi antara guru dan siswa dan wali murid atau orang tua siswa. Beberapa dampak yang dirasakan pembelajaran daring di sekolah dasar itu, yang pertama, berdampak terhadap siswa. Siswa merasa sulit karena belum terbiasa dengan budaya belajar jarak jauh. Karena selama ini mereka sistem belajarnya dilaksanakan adalah melalui tatap muka. Murid-murid terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan teman-teman, bermain, dan bercanda gurau dengan teman-temannya, serta bertatap muka dengan para guru-guru di sekolah. Tetapi dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh membuat para murid ini perlu waktu yang cukup lama, tapi tidak lama banget untuk beradaptasi, dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Selanjutnya yang kedua, dampak terhadap orang tua siswa. Kendala yang dihadapi para orang tua adalah adanya penambahan biaya pembelian kuota internet bertambah. Teknologi online memerlukan koneksi jaringan ke internet dan kuota. Oleh karena itu, tingkat penggunaan kuota internet akan bertambah dan akan menambah beban pengeluaran orang tua siswa. Yang ketiga, dampak terhadap guru. Tidak semua guru-guru itu mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. Jadi, dukungan dan kerjasama orang tua demi keberhasilan pembelajaran sangat dibutuhkan. Komunikasi dengan orang tua harus terjalin dengan lancar. Yang keempat, ada bagian penutup. Di kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan di atas bahwa dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar dapat dilakukan dengan baik. COVID-19 begitu besar dampaknya bagi pendidikan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah sekarang menjadi belajar di rumah dengan menggunakan berbagai macam aplikasi seperti Ruang Guru, Google Classroom, Zoom, Google Meet, grup WhatsApp, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih presentasi artikel dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.